Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema kali ini yaitu bela negara. Tentu menjadi pertanyaan dari para mahasiswa sekalian, mengapa bela negara? Apa tujuan bela negara? Siapa yang dibela? Siapa yang melakukan bela negara? Serta bela negara melalui jalur apa? Sebelum kita membicarakan banyak hal tentang bela negara, yang pertama perlu kita ketahui adalah landasan hukum bela negara. Mengapa bela negara itu kemudian menjadi hak dan kewajiban warga negara? Dasar hukum bela negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itulah yang kemudian dikatakan bahwa bela negara adalah hak sekaligus kewajiban konstitusional warga negara yang dalam pelaksanaannya diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pasal 6 ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Lalu, bagaimana bela negara itu? Apa definisinya? Definisi bela negara dapat ditemukan di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 11 yang menyatakan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun secara kolektif menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Setelah kita mengetahui dasar hukumnya dan kita mengetahui tentang definisinya, apa rasiologis atau logik kita melakukan bela negara? Mengapa kita harus bela negara? Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai negara, sebagai syaratnya tentu ada wilayah, rakyat, pemerintahan berdaulat, dan satu lagi yaitu ada pengakuan dari negara yang lain. Belanda waktu itu tidak mengakui ada negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu negara Republik Indonesia. Belanda melakukan agresi militer pertama untuk membubarkan negara Republik Indonesia, serta melakukan agresi militer kedua untuk membubarkan negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Di tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara
Peringatan ini bersumber dari Deklarasi Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI yang dibentuk pada 19 Desember 1948 oleh Safruddin Prawira Negara di Sumatera Barat. Setelah pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia tertuang di dalam KMP, maka negara Republik Indonesia 100% sebagai negara yang merdeka. Namun di dalam perjalanannya ada dinamika kehidupan bernegara. Di antaranya ada gejolak keamanan baik di dalam negeri yang kemudian juga ada aktor-aktor dari luar negeri. Tentu semuanya ditujukan untuk tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswa sekalian, apa tujuan bela negara? Kita sudah mengetahui bahwa ternyata dalam teori negara itu mengalami masa lahir, tumbuh, berkembang, jaya, menyusut, dan bisa jadi negara itu mati atau bubar. Di dalam sejarah perjuangan bangsa, kita membuka lembaran sejarah kita. Pernah ada negara Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, dan lain sebagainya. Sekarang tinggal cerita. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk selama-lamanya dalam perspektif makhluk sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tujuan bela negara adalah kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang ternyata di dalam perjalanannya ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang sangat kompleks, sophisticated, rumit dan kompleks. Ancaman itu bisa langsung, tidak langsung, bisa konvensional berupa ancaman fisik, bisa non-konvensional ancaman non-fisik, serta ancaman militer maupun nir-militer, ancaman hard power, soft power maupun smart power yang sangat kompleks sekali. Di antaranya ada pelanggaran perbatasan, pencurian kekayaan alam, penyanderaan warga negara Indonesia, ancaman psikologis, wabah, kalau saat ini tentu adalah pandemi COVID-19, narkotika, separatisme, terorisme, dan lain sebagainya. Juga ancaman yang bersifat potensional, ada invasi asing, ada bahaya senjata pemusnah massal, ada krisis di berbagai bidang, ada imigrasi dari warga negara asing, ada ancaman yang terkait dengan penyalahgunaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, juga terkait dengan persoalan legislasi. Oleh sebab itu, ancaman itu disebut hibrida karena ancaman-ancaman tersebut merupakan gabungan dari segala macam ancaman, baik militer, nirmiliter, dan lain sebagainya. Selanjutnya, siapakah yang harus melaksanakan bela negara? Tadi dikatakan di dalam konstitusi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mengapa berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara? Karena ada dasar-dasar nilai terkait dengan bela negara. Dasar dari aktivitas bela negara didasarkan atas nilai cinta tanah air, baik darat, laut, udara, dengan segala macam kekayaan yang ada di dalamnya. Nilai sadar berbangsa dan bernegara dari negara yang sangat kompleks di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai bela negara berikutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, konsensus, filosofis Grondslag sebagai nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga nilai bela negara yang tak kalah pentingnya adalah rela berkorban, baik jiwa, raga untuk bangsa dan negara. Serta yang terlebih penting lagi adalah kemampuan awal bela negara. Hal tersebut termaktub di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang PSDN.
Bagaimana bela negara dilaksanakan? Bela negara dilaksanakan sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah dengan P4. P4. Apa itu P4? Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui P1, pendidikan kewarganegaraan. P2, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. P3, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Dan P4, pengabdian sesuai dengan profesi. Baik di lingkungan pendidikan, ada dosen, ada mahasiswa. Sebagai dosen, menginspirasi menjadi dosen yang baik, sesuai dengan janji, sesuai dengan satya, sesuai dengan visi pribadi ketika memilih menjadi profesi dosen. Demikian juga ketika Anda sudah memutuskan untuk memilih UNES sebagai perguruan tinggi untuk Anda kuliah di dalamnya, maka jadilah mahasiswa yang baik, sesuai dengan kode etik dalam lingkungan pendidikan tinggi, sesuai dengan etika kemahasiswaan yang dimana kita ketahui pemuda terpelajar, dalam hal ini adalah mahasiswa, adalah tunas-tunas muda harapan bangsa, pemimpin-pemimpin masa depan kita. Yang kedua, pengabdian sesuai dengan profesi ada di lingkungan masyarakat, mulai di dalam keluarga, di dalam RT, RW, serta lingkungan dimanapun kita berada. Yang berikutnya ada di lingkungan pekerjaan, sesuai dengan mata pencaharian masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dalam setiap lini profesi warga negara Indonesia harus tetap mempertimbangkan, memperhatikan, serta bagaimana upaya bela negara itu ditumbuhkan, dikembangkan, dan perlu pembinaan. Nah, sekarang pada saat masa pandemi, coba diskusikan dalam situasi pandemi ini agar rakyat tidak banyak yang menjadi korban. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Sampai bertemu pada materi berikutnya. Salam bela negara. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.